Perkenalkan, nama saya Fisherdian. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 8, transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Berikutnya adalah tujuan, menjelaskan tujuan dari unsur-unsur elemen desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML, membuat tampilan diagram komunikasi model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML, membuat tampilan diagram urutan dari model desain. Selanjutnya ada peta proses. Ini merupakan peta proses dari transisi analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan use case dan model domain. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Selanjutnya adalah diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut: diagram urutan, diagram komunikasi, diagram ikhtiar interaksi. Diagram interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menggunakan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, satu bagian dari skenario use case. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menggunakan urutan interaksi terjadi di antara keduanya, sistem dan subsistem. Kemudian ada membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung oleh sistem. Yang pertama ada use case dan domain model. Desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari boundary, service, dan entity. Selanjutnya analisis kekokohan. Analisis robustness adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam desain. Seperti ini contohnya model dari requirement model dan desain modelnya. Analisis kekokohan, input untuk analisis ketahanan. Kasus penggunaan skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut, model domain. Output dari analisis kekokohan ini adalah model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dan komponen desain seperti batas layanan dan komponen entitas. Komponen batas. Kelas batas komponen digunakan untuk interaksi model antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan eksternal. Berikut ada contohnya. Abstraksi layar UI, sensor antarmuka, dokumentasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi, setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Berikutnya adalah komponen layanan. Kontrol layanan mewakili koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lain, dan sering digunakan untuk mengkapsulasi kontrol terkait dengan use case tertentu. Berikut adalah contohnya. Mengkoordinasikan aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Kemudian ada komponen entitas. Kelas entitas komponen digunakan untuk memodalkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Contohnya adalah sebagai berikut. Entitas biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar entitas gigih. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Kemudian ada entitas dan pelayanan. Entitas akan sering mewakili komponen layanan yang sesuai. Seperti objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat mendelegasikan ke objek lainnya. Komponen boundary dan entitas. Komponen boundary sering dapat mengambil atribut komponen lain. Komponen entitas contohnya. Ini merupakan bagian dari komponen entitas yang terdapat boundary-nya. Mendeskripsikan proses analisis robustness. Yang pertama adalah play use case, yang kedua membuat communication diagram atau sequence diagram yang memenuhi aktivitas use case. Yang pertama ada identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan use case. Kemudian ada gambarkan hubungan antara komponen-komponen ini. Kemudian beri label pada asosiasi dengan pesan. Yang ketiga adalah komponen diagram menjadi sequence diagram atau sebaliknya untuk tampilan alternatif atau opsional. Yang selanjutnya ada mengidentifikasi elemen-elemen communication diagram. Communication diagram yang terdiri sebagai berikut. Bukan dari contohnya. Kemudian ada variasi dari communication diagram sebelumnya. Mengidentifikasi elemen-elemen communication diagram. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, nomor urut, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, parameter pengambil. Kemudian membuat sebuah diagram komunikasi. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Menganalisis from use case atau diagram aktivitas untuk use case untuk setiap tindakan dalam use case. Kemudian langkah pertama, ditempatkan aktor di komunikasi diagram. Kemudian mengidentifikasi boundary komponen.
kemudian modifikasi service komponen, kemudian ada modifikasi entity komponen, dan yang selanjutnya modifikasi interaksi tambahan yang terdapat di dalamnya. Dan ada modifikasi metode tambahan adalah contoh diagram komunikasi. Yang pertama ada skenario primer, skenario sekunder. Yang primer berhasil, yang sekunder tidak berhasil. Kemudian contoh diagram komunikasi. Contoh diagram komunikasi yang kedua, sequence diagram. Sequence diagram menjadikan perspektif yang berbeda, bisa digunakan sebagai communication diagram. Dan selanjutnya menjelaskan UML sequence diagram. Berikut adalah contoh dari sequence diagram. Fragments. Sequence diagram mendukung notasi fragmen. Kegunaan dari fragmen adalah merupakan sequence loop, merupakan jalan alternatif. Selanjutnya adalah contoh dari fragmentation. Sequence diagram. Sequence diagram merupakan pandangan dari create preservation lebih detail meliputi primary, secondary, dan sebuah fragment sequence yang berikan detail untuk bagian get preservation detail. Berikut adalah contohnya. Untuk kesimpulan dari materi ini adalah interaction diagram digunakan mengindikasi desain komponen memenuhi sebuah use case. Object interaction bisa divisualisasikan dengan sebuah UML, communication diagram, sequence diagram. Terima kasih.